Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang pemikiran firqah-firqah, kita membahas tentang sejarah munculnya bid'ah. Kita akan bahas tentang sejarah munculnya bid'ah penolakan sifat. Tentunya Nabi SAW menjelaskan segala sesuatu, dijelaskan dengan detail, ya. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kepada Allah kecuali Nabi telah jelaskan, dan tidak ada sesuatu pun yang menjauhkan dari neraka jahanam kecuali Nabi illa qad buyyina lakum, kecuali telah jelaskan oleh Nabi SAW. Ya. Bahkan perkara-perkara yang dianggap sepele, adab makan, kemudian adab qada'il hajah, kemudian bahkan adab berhubungan dengan istri, ya, semuanya telah diajarkan dan menunjukkan kesempurnaan Islam. Dan benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian Islam sebagai agama bagi kalian. Tidak sempurna, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sahabat berkata, "Wa ma min ta'irin yuqallibu janahaihi illa wa qad dzakara lana minhu ilman." Tidaklah ada burung sampai burung yang mengepakkan kedua sayapnya kecuali Nabi telah menyebutkan tentang ilmu, tentang, maksudnya bukan tentang burung tersebut, tapi tentang halal dan haram yang berkaitan dengan burung, berkaitan dengan hewan-hewan, ya. Mana yang boleh dimakan, mana yang enggak boleh dimakan, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang, ya, pada kalian seorang rasul dari kalian sendiri, ya, azizun 'alaihi ma 'anittum, yang dia merasa berat apa yang memberatkan kalian, harisun 'alaikum, yang begitu semangat memberikan kebaikan bagi kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan sangat sayang kepada kaum mukminin. Dan di antara sifat Nabi harisun alaikum, yaitu semangat untuk menjelaskan kebenaran dan untuk menjelaskan kebatilan agar dijauhi oleh umatnya. Oleh karenanya tidak mungkin Nabi mengajarkan adab makan, adab minum, adab qada'il hajah, ya, sampai detail-detail adab berhubungan dengan istri, ya, adab bertetangga, adab muamalat. Kemudian Nabi tidak menjelaskan tentang tauhid asma sifat dengan tidak jelas. Tidak mungkin. Oleh karenanya, apa yang telah sampai kepada kita, Nabi jelaskan tentang tauhid, tentang akidah, pasti lebih jelas daripada masalah-masalah yang lebih ringan daripada masalah akidah. Oleh karenanya, pembahasan masalah akidah tidak perlu tambahan-tambahan yang menyulitkan, tidak perlu diambil dari falasifah, tidak perlu diambil dari ahlul kalam. Cukup Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh para sahabat dan para salaful ummah. Oleh karenanya, di zaman Nabi SAW, sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah, para sahabat tidak berselisih dalam masalah akidah, apalagi masalah asma wa sifat, ya. Mereka tidak berselisih tentang masalah asma wa sifat. Padahal mereka berselisih dalam masalah fikih. Mereka berselisih dalam masalah fikih. Dalam beberapa hukum fikih, sahabat berselisih. Tapi tidak diriwayatkan mereka berselisih tentang masalah tauhid al-asma wa sifat, ya. Tidak diriwayatkan bahwasanya mereka berselisih, ada yang berpendapat demikian, ada yang berpendapat demikian. Tidak. Kenapa? Karena pembahasan masalah tauhid al-asma wa sifat adalah pembahasan yang gamblang, yang mudah dipahami, ya, tidak sulit sebagaimana yang dibayangkan. Hanya saja terjadi kesulitan tatkala muncul penyimpangan-penyimpangan yang kemudian menjadikan penolakan terhadap sifat-sifat dengan berbagai macam syubhat, ya. Akhirnya kita pun harus belajar tentang syubhat tersebut untuk kita bantah. Pada asalnya akidah Islam itu sangat mudah, sangat mudah. Nanti akan kita jelaskan
tentang akidah mereka yang menyimpang, bagaimana susahnya memahami akidah mereka. Taib hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari zaman sahabat ya, mereka mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ada khilaf kapan masa berakhir sahabat, tapi sebagian ulama mengatakan sahabat berakhir masanya tahun 120 Hijriah. Ada yang mengatakan 100 sekian, tapi di atas tahun 100 ya. Ada yang mengatakan 120 Hijriah, inilah zaman berakhirnya para sahabat. Kemudian bid'ah mulai muncul di akhir Khulafaur Rasyidin. Ya, bid'ah mulai muncul mengerti kan bahasa Malaysia ya? Mulai muncul di akhir-akhir masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Ar-Rasyidun ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu may ya'ish minkum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu may ya'ish minkum fasayarah ikhtilafan katsira. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya barang siapa yang hidup setelahku ba'di ya, setelahku dia akan melihat banyak perselisihan dalam agama. Artinya Nabi isyarat tentang timbulnya bid'ah-bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bi sunnati, peganglah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan peganglah sunnah para khulafa'ir rasyidin min ba'di, setelahku. Addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah dengan geraham kalian. Ini dalil bahwasanya bid'ah-bid'ah muncul setelah masa khulafa'ir rasyidin. Adapun masa khulafa'ir rasyidin dimulai dari terbunuhnya Utsman, wafatnya Utsman pada tahun 35 Hijriah. Dan inilah awal akan munculnya fitnah sejak terbunuhnya Utsman dikeroyak, kemudian dimasuk dalam rumahnya, kemudian dia dibunuh dalam kondisi sedang baca Al-Quran. Maka kondisi semakin parah, mulailah timbul fitnah sejak wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian di masa khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali radhiyallahu anhu yang dibunuh tahun 40 Hijriah. Di zaman Ali muncul dua bid'ah. Itu namanya bid'ah Al-Khawarij kemudian bid'ah apa? Ar-Rafidhah atau Syiah. Belum sampai pada derajat Rafidhah. Rafidhah tapi muncul sudah firqah Sabaiyah sampai di dalam riwayat yang sahih atau dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Muncul sebagian orang yang dia adalah raddatul fi'il, dia efek dari munculnya Khawarij, muncullah suatu kelompok yang mengagungkan Ali karena Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib sehingga diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian muncullah Rafidhah yang mereka berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, sampai di zaman Ali pun sudah ada yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Maka Ali menyuruh mereka bertobat, mereka tidak mau. Kemudian Ali menyuruh untuk menggali parit, dan mereka dibakar hidup-hidup ya. Ya, lamma raaitu al-amr amran munkaran ajajtu nara da'autu kumbara. Tatkala aku melihat perkara sudah mungkar, maka aku nyalakan api dan aku panggil Kumbar, itu panglimanya, untuk membakar mereka. Dan ini diriwayatkan dengan sanad yang hasan atau sahih, saya agak lupa, tapi sanadnya hasan atau sahih. Oleh karenanya Ali membakar mereka di parit, dan ini diselisihi oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak menyelisihi bahwasanya mereka harus dibunuh karena mereka murtad menganggap Ali sebagai Tuhan, tetapi Ibnu Abbas menyelisih kenapa harus disiksa dengan api. La yu'adzib bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali pencipta apa? Api. Tapi mereka muncul di zaman Ali bin Abi Thalib, muncullah Rafidhah. Ya, Rafidhah dengan berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah Ali meninggal dunia, ya,
muncullah namanya masa apa namanya? Muncullah bid'ah yang lain, itu muncul bid'ah Qadariyah. Bid'ah Qadariyah ini muncul di akhir para sahabat, akhir sighar sahabat ya. Ini di zaman sighar sahabat. Itu sahabat apa? Junior ya, junior. Kalau mereka ini sahabat-sahabat senior. Muncullah bid'ah Qadariyah sebagaimana disebutkan dalam hadis pertama Sahih Muslim ya. Lihat hadis Sahih Muslim nomor 1 ya. Hadis pertama dalam Sahih Muslim tentang seorang namanya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Yang waktu itu sebagian orang datang dari Irak kemudian bertanya kepada Ibnu Umar. Oh Ibnu Umar, sungguhnya di tempat kami ada seorang yang berlebih-lebihan dalam masalah ilmu. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya tidak ada qadar. Al-amru unuf dan tidak ada qadar. Maka Ibnu Umar berkata, "Idza laqita haula," kalau kau bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka, "Anna Ibnu Umar bari'un minhum wa hum bara'u minni." Sampaikan aku berlepas dari mereka dan mereka berlepas dariku. Dan sampaikan bahwasanya kalau mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada takdir. Jadi mulai muncul bid'ah Qadariyah di zaman siapa? Ibnu Umar. Dan dibantah oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, sigharus sahabat, sahabat-sahabat junior membantah mereka. Tapi belum muncul bid'ah tentang tauhid Allah semua sifat, belum muncul. Belum muncul. Kemudian di zaman tabi'in ya, di zaman tabi'in yaitu zaman Al-Hasan Al-Basri tabi'in berakhir ya, masa tabi'in berakhir ya. Masa tabi'in berakhir 108 sekitar 180 Hijriah. Di zaman tabi'in Hasan Al-Basri muncul bid'ah yang baru yaitu bid'ah Mu'tazilah, muncul bid'ah Mu'tazilah. Yang dibawa oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Dia ini adalah muridnya Hasan Al-Basri. Dia muridnya Al-Hasan. Kemudian fa'tazala halaqat Al-Hasan. Kemudian dia meninggalkan pengajian Hasan Al-Basri gara-gara dia tidak setuju tentang masalah status pelaku dosa besar ya. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar itu imannya kurang tetapi tidak kafir dan dia tahta masyiatillah, terserah Allah maafkan atau Allah beri azab kembali kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha la yusyriku bi innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tetapi Allah mengampuni dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Selama dosa besar tersebut bukan kesyirikan, maka menurut akidah Ahlussunnah terserah Allah, Allah mengampuni atau tidak terserah Allah. Menurut siapa namanya Wasil bin Atha bahwasanya tidak benar. Namanya orang pelaku dosa besar itu dia fi manzilah baina manzilatain, yaitu berada di antara kedudukan antara kafir dan muslim. Dia bukan kafir dan dia bukan muslim. Terus di mana? Dia di tengah-tengah. Dia muncullah namanya bid'ah baru yang berkaitan tentang status pelaku dosa besar. Kata dia di tengah-tengah, tidak kafir, tidak muslim. Terus bagaimana kalau meninggal? Meninggal di neraka kekal. Meninggal di neraka kekal. Maka muncullah bid'ah Mu'tazilah. Kemudian diikuti oleh orang lain yang namanya Amr bin Ubaid.
Amr bin Ubaid ini adalah seorang ahli ibadah. Dialah yang kemudian mengikuti mazhab al-i'tizal atau mazhab al-mu'tazilah. Dan dia orang rajin ibadah, suka menangis sehingga mazhab ini jadi laris. Kenapa? Yang membawakan mazhab ini seorang ahli ibadah. Dan itu bahayanya tatkala bid'ah dibawa oleh orang yang ahli ibadah. Orang terpedaya dengan ahli ibadahnya, dengan ibadahnya yang luar biasa, yang suka nangis, kemudian akhlak mulia, akhirnya jadi berkembang. Yang mengembangkan dakwah mazhab Mu'tazilah di antaranya Amr bin Ubaid. Ada risalah tentang akhbar Amr bin Ubaid, tentang hadis atau riwayat-riwayat tentang kisah Amr bin Ubaid. Intinya dia adalah orang yang zuhud, yang ahli ibadah, suka menangis, ya. Sehingga orang banyak terpedaya dengan dia dan akhirnya mengikuti mazhab Mu'tazilah, ya. Lagi zaman sekarang kalau ada ustaz suka menangis-menangis, banyak pengikutnya. Suka menangis-menangis, suka ketawa-ketawa, dua-duanya banyak pengikutnya. Taib, Amr bin Ubaid, tetapi bid'ah mereka ini semua, ya, belum bid'ah mereka ini Mu'tazilah. Bid'ah Mu'tazilah di awal-awal tidak berkaitan dengan asma sifat, dengan tauhid al-asma sifat. Belum. Masih masalah tentang pelaku dosa besar. Tapi bid'ah asma sifat muncul dari mana? Munculnya bid'ah asma sifat. Bid'ah Jahmiyah. Sebagian ulama menyebutkan tentang silsilah, di antaranya Syekhul Islam Taimiyah, di antaranya Ibnu Katsir dan para ulama yang lain yang menulis tentang buku sejarah, mereka menyebut tentang silsilah bid'ah tauhid al-asma sifat. Dari mana? Yang pertama adalah dari Yahudi. Namanya Labid bin Al-A'sam, ya. Ini yang menyihir Nabi. Dia punya saudaranya ukhtuhu. Ukhtu dia ini punya anak namanya, dia punya ponakan, ya. Tahu ponakan kan? Bahasa ponakan tahu? Anak saudara. Apa bahasa? Hah? Anak saudara, tidak ponakan. Sudah, antum harus belajar bahasa Indonesia, namanya ponakan. Anak saudara, ya. Ponakannya. Ya. Namanya Talut bin ukhti Labid bin Al-A'sam. Dari Talut inilah Ja'ad bin Dirham. Dari Ja'ad bin Dirham diambil oleh Jahm bin Safwan, Al-Jahm bin Safwan. Bin As-Safwan. Jahm bin Safwan kemudian diambil oleh Bishr al-Mirishi. Kemudian diambil oleh Ahmad bin Abi Du'ad. Ahmad bin Abi Du'ad inilah yang debat dengan Ahmad bin Hambal di depan Khalifah Al-Ma'mun. Dua Ahmad, satu Ahmad Ahlul Bidah, satu Ahmad Ahlus Sunnah, ya. Inilah yang debat dengan siapa? Ini yang debat, tahu debat, ya? Debat dengan Imam Ahmad di hadapan Khalifah Al-Ma'mun. Ini disebutkan silsilah ini. Adapun Ja'ad bin Dirham dibunuh oleh siapa? Khalid Al-Qasri. Dibunuh oleh Khalid Al-Qasri. Seorang amir atau seorang pemimpin waktu Idul Adha dia berkhutbah di atas mimbar dan ini riwayatnya
disebut oleh banyak ulama ya, dan disebutkan juga oleh Profesor Dr. Khalifah Tamimi menjelaskan tentang keabsahan riwayat ini. Bahwasanya dia Khalid Al-Qasri di waktu Idul Adha kemudian dia pun berkhutbah, dia mengatakan ya ayuhan nas dhahu taqabbalallahu dhahayakum. Kata dia, wahai manusia sekalian, sembelihlah kambing-kambing dan unta-unta kalian dan sapi-sapi kalian. Semoga Allah menerima sembelihan-sembelihan kalian. Fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham. Adapun saya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Kenapa? Karena Ja'ad bin Dirham menyatakan Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa, dan Ja'ad bin Dirham mengatakan Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Ya, Ja'ad bin Dirham ini dia yang pertama menyerukan menolak sifat. Dia mengatakan Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa karena dia menolak sifatul kalam. Paham? Dan dia mengatakan walam yattakhidh Ibrahim khalila, dan Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih karena dia menolak sifat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Karena kalau Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, al-khullah, khalil itu adalah a'la rutab, kedudukan yang tertinggi dalam cinta. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadhtu Abu Bakrin khalila." Sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Tapi tidak boleh. Ya, tapi tidak boleh. Nabi mencintai banyak orang. Waktu Nabi ditanya, "Man ahabun nasi ilaik?" Siapa yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Kemudian siapa? Abu Bakar. Tapi ini derajat cinta, bukan derajat khullah. Kalau khullah, Nabi hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah mencintai banyak orang. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Banyak Allah cinta kepada orang yang bertaubat, tetapi untuk khalil, untuk khullah hanya Ibrahim dan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diingkari oleh Ja'ad bin Dirham. Dan dia mengatakan bahwasanya Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Maka dibunuh oleh siapa? Khalid Al-Qasri. Tapi sebelum dia tewas, dia sudah mewariskan ilmunya kepada siapa? Al-Jahm bin Safwan. Al-Jahm bin Safwan juga yang disebutkan dibunuh oleh Salam atau Salam bin Al-Ahwaz Al-Mazini. Dibunuh juga dan dia wafat pada tahun 128, kalau tidak salah 128 Hijriah. Kemudian ilmunya berkembang, diambil oleh Bishr al-Mirisi. Al-Bishr al-Mirisi ini Mu'tazilah, tapi dia Jahmiyah Mu'tazilah ya. Kemudian diambil Ahmad bin Abi Duat, kemudian tersebarlah mazhab Mu'tazilah. Kok bagaimana bisa mazhab Mu'tazilah tersebar? Jadi perhatikan di sini. Di akhir zaman para tabi'in, ya, di akhir zaman para sahabat, kemudian mulailah di zaman tabi'in, banyak orang-orang Islam dari A'ajim yang masuk Islam, ya, dari selain Arab masuk Islam, ya, dari Romawi, Persia, dari negara-negara yang bukan Arab mereka masuk Islam. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya bahwasanya mulailah sebagian pemerintahan dipegang oleh orang-orang A'ajim, bukan orang Arab asli. Mulailah mereka akhirnya menterjemahkan, ya, buku-buku dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Mulailah tersebar filsafat, ahli filsafat ke dalam bahasa Arab. Mulailah buku-buku tersebut dibaca oleh orang-orang Arab, sehingga akhirnya pemikiran ahli filsafat masuk dalam Islam. Mulailah muncul pemikiran bid'ah-bid'ah, akhirnya dengan filsafat yang mereka miliki, mereka mulai membuat aturan tentang Tuhan. Tuhan itu tidak boleh begini, Tuhan syaratnya begini, syarat dia Tuhan begini. Akhirnya mereka mulailah menolak sifat. Nah, asalnya Mu'tazilah ini ya. Awal-awal tidak berkaitan dengan tauhid alas semua sifat. Namun akhirnya, ya, di akhir seperti Ahmad bin Abi Duat ini Mu'tazilah, ya. Ini Mu'tazili. Akhirnya, namun di akhir terpengaruh dengan apa? Jahmiyah. Makanya Imam Ahmad menulis suatu buku judulnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah.
Maksud Imam Ahmad Jahmiyah sini adalah Mu'tazilah. Kenapa? Karena Mu'tazilah dari sisi asma wa sifat dia Jahmiyah. Tapi dari sisi akidah yang lain, takdir, dia punya akidah sendiri. Jadi Mu'tazilah itu dia nyampur-nyampur. Untuk masalah tauhid asma wa sifat ngambil dari mana? Jahmiyah. Dalam masalah takdir dia punya akidah sendiri, berbeda dengan mazhab Jahm bin Safwan. Tetapi dalam masalah asma wa sifat mereka adalah Jahmiyah. Makanya Imam Ahmad punya buku judulnya apa? Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Padahal maksudnya apa? Bantah terhadap Mu'tazilah. Karenanya jadi Mu'tazilah dalam asma wa sifat apa dia akidahnya apa? Jahmiyah. Karenanya Imam Ahmad punya buku judulnya kitab apa? Ar-Rad 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah. Ini dicetak ya, antum harus beli kalau punya duit ya. Kalau tak punya boleh saya kasih. Al-Jahmiyah, Ar-Rad 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah. Situ dia bantah Jahmiyah. Yang dimaksud oleh beliau dengan Jahmiyah di sini siapa maksudnya? Mu'tazilah. Sama dalam buku-buku Sunan, dalam Sunan Ibnu Majah Ar-Rad 'alal Jahmiyah, dalam Sahih Bukhari dalam sebagian riwayat juga kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Maksudnya adalah orang-orang apa? Mu'tazilah. Namun akidah mereka dalam asma sifat akidahnya apa? Jahmiyah. Ini silsilahnya dari Bishr al-Mishri, dari Jahm bin Safwan dan seterusnya. Ya. Ini salaf mereka. Kembali kepada siapa? Yahudi. Sanadnya ya. Taib. Kemudian muncul belakangan yang namanya setelah Mu'tazilah namanya Kullabiyah. Al-Kullabiyah kemudian baru muncul namanya Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah dibawa oleh pemahamannya oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Abu Hasan wafat tahun berapa? Wafat 324 apa? Hijriah. Abad keempat belakangan. Dia abad keempat kebelakangan beliau. Dan beliau 40 tahun di atas mazhab Mu'tazilah karena dia belajar sama seorang namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Kalau saya tidak salah ingat, itu adalah suami ibunya, bapak tirinya. Ya. Bahasa Malaysia bapak tiri. Benar. Bapak tiri. Ponakan tidak ada ya. Jadi dia belajar sama bapak tirinya yang dia adalah alim dalam i'tizal, namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Maka dia pun jadi ahli dalam masalah mazhab Al-Mu'tazilah. Kemudian dia bertemu dengan sebagian murid dari Kullabiyah, maka dia berubah menjadi mazhab Kullabiyah. Kemudian dia di depan Masjidul Jami' dia mengumumkan saya berlepas diri dari mazhab Mu'tazilah. Kemudian di akhir hayatnya dia tulis kitab namanya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Situ dia mengatakan saya kembali kepada mazhab Al-Imam Ahmad. Mazhab Al-Imam Ahmad. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari jadi marhalah Abu Hasan Al-Asy'ari, marahil ya. Tahapan marhalah Abu Hasan. Yang pertama dia apa? Mu'tazilah. Berapa tahun tadi? 40 tahun. Kemudian tahap kedua menjadi Kullabiyah.
masih mending. Terakhir menjadi Ahlus Sunnah, di mana dia mengumumkan bahwasanya dia berlepas diri dari mazhab Mu'tazilah dan dia mengumumkan kembali kepada mazhab Imam Ahmad. Dia mengatakan ala mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita tahu mazhab Imam Ahmad mazhab Ahlu Sunnah. Hanya saja setelah diteliti tentang akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, meskipun dalam kitabnya Al-Ibana an Ushulid Diyanah masih ada sisa-sisa Mu'tazilah dalam akidahnya, tetapi dia sudah berusaha dan dia telah menyatakan untuk kembali kepada Ahlu Sunnah. Namun namanya orang punya masa lalu, beliau rahimahullah belum bisa kembali secara total. Buku-buku yang sampai kepada kita ada beberapa, ada 4 kalau tidak salah. Di antaranya buku Risalah ila Ahli Tsaghar, kemudian kitab Maqalatul Islamiyin, kitab Al-Luma, kemudian kitab Al-Ibana an Ushulid Diyanah. Seluruh buku 4 ini tidak ada yang mendukung mazhab Asy'ariyah. Buku-buku ini semua menetapkan sifatul ulu. Dalam buku-buku ini juga dia menyatakan tentang sifat al-yadain, bahkan sifatul ainain. Ya. Qadarullah, semua buku-buku Abu Hasan yang sampai dicetak kepada kita tidak mendukung mazhab Asy'ariyah. Jadi orang-orang Asy'ariyah mengaku pengikut Abu Hasan, coba kita bilang mana bukunya Abu Hasan yang menyatakan akidah antum? Mereka tidak dapatkan. Justru kitab-kitab yang sampai kepada kita semuanya menyelisih akidah siapa? Asy'ariyah yang sekarang. Nanti akan kita jelaskan. Asy'ariyah terbagi menjadi mutaqaddimin sama mutaakhirin. Taib, ini secara silsilah. Kemudian muncul lagi belakangan namanya Abul Hasan Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Dan ini wafat pada tahun kalau tidak salah 333 Hijriah. Abu Mansur Al-Maturidi secara tempat dan secara sejarah tidak bertemu dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, tetapi wallahu alam setelah mazhabnya dia meninggal dunia, mazhabnya dikembangkan oleh orang-orang Ahnaf, mazhab Hanafi, dan sangat mirip dengan mazhab Asy'ariyah, sangat mirip. Tetapi ada perbedaan, ada risalah tentang al-furuq, perbedaan antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Tetapi tidak terlalu jauhar, tidak terlalu prinsip, kebanyakannya sama antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Ya. Inilah kira-kira silsilah bid'ah ya. Baik, silakan. Taib, Asy'ariyah ada mutaqaddim mutaakhirin. Mutaqaddimin, Asy'ariyah terdahulu, murid-muridnya Imam Abu Hasan, ya. Kemudian diikuti misalnya Al-Baqillani dan yang semisalnya. Dan mutaakhirin dibawa oleh Ghazali, Ar-Razi, Al-Juwaini. Oleh karenanya Imam, dan kembali lagi lebih parah daripada yang mutaqaddimin, kembali kepada mazhab Jahmiyah. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis buku judulnya Bayan Talbisil Jahmiyah, penjelasan tentang kerancuan pemikiran orang-orang Jahmiyah. Padahal yang dia bantah adalah Ar-Razi. Ar-Razi itu Asy'ariyah, tapi Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan bahwasanya Asy'ariyah yang terakhir yang dibawa oleh Ar-Razi itu sebenarnya Jahmiyah. Nanti akan kita jelaskan. Sebenarnya pemahamannya apa? Jahmiyah. Sama seperti Imam Ahmad waktu membantah orang-orang Mu'tazilah, dia mengatakan ar-rad alal Jahmiyah. Kenapa? Karena Mu'tazilah yang ada di Imam Ahmad sebenarnya membawa pemahaman siapa? Jahm bin Safwan. Makanya buku itu paling tidak disukai. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah membantah orang Asy'ariyah dan menamakan mereka dengan apa? Jahmiyah. Padahal orang Asy'ariyah mengaku membantah Jahmiyah. Orang Asy'ariyah mengaku membantah Jahmiyah, padahal Ibnu Taimiyah menjelaskan sebenarnya kalian itu mirip dengan apa? Jahmiyah dari sisi tauhid al-asma was sifat. Taib. Kalau sudah dihapus. Sudah belum?
Sampai jam berapa? Suku itu 15 menit. 10 suku ya. Berapa menit lagi berarti? 20 menit lagi. Taib, sebelum kita menjelaskan kenapa sebab muncul bid'ah, insyaallah nanti setelah 10 suku ya. Karena kita ada istirahat 1 jam, ada pengajian yang lain ya. Insyaallah nanti setelah pengajian yang lain tersebut ada yang ngisi, nanti baru kita lanjutkan ya. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang akidah Mu'attilah secara global ya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah Mu'attilah terbagi menjadi 2. Yang pertama ahlu ta'til kulli, dia menolak seluruh sifat. Yang kedua ahlu ta'til juz'i, menolak sebagian sifat. Ini menolak seluruh sifat. Yang ini menolak sebagian sifat. Sebahagian atau sebagian bahasa Malaysia? Dua-duanya boleh ya? Menolak seluruh sifat. Yang menolak seluruh sifat terbagi menjadi 2. Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah. Jahmiyah menolak seluruh sifat dan menolak seluruh nama. Diriwayatkan ada yang mengatakan dia hanya menerima Allah saja. Ya, selainnya dia tolak. Kenapa? Syubhatnya kalau menetapkan sifat maka menyamakan, syubhatnya sederhananya ya. Kalau menetapkan sifat maka tasbih karena makhluk yang bersifat. Demikian pula kalau menetapkan nama. Adapun Mu'tazilah menolak sifat, seluruh sifat, namun menetapkan semua nama. Tetapi nama-nama tersebut kosong dari makna yang sudah kita jelaskan. Mereka sebut dengan al-asma al-mujarradah anil ma'ani. Nama-nama yang kosong dari makna. Al-Alim tidak ada makna ilmu. Al-Ghafur tidak nama maghfirah. Ya. Sehingga mereka mengatakan nama-nama tersebut tidak menunjukkan sifat. Kenapa? Karena mereka menolak apa? Sifat. Paham? Paham tak? Adapun ahlu ta'til juz'i maka terbagi menjadi 2. Al-Kullabiyah menetapkan seluruh sifat-sifat zatiyah. Seperti apa? Wajah, apa? Tangan,
ketinggian, ulu, dan lain-lain. Terus menolak seluruh sifat fi'liyah. Syubhatnya nanti akan kita jelaskan. Allah tidak menerima hudus, menerima suatu yang baru. Adapun sifat fi'liyah, kalau Allah mau Allah lakukan, kalau ini suatu yang baru. Kalau Allah bicara, kalau enggak, maka ini suatu yang baru. Maka mereka menolak seluruh sifat fi'liyah. Kan sudah kita jelaskan tadi malam, sifat fi'liyah sifat yang berkaitan dengan kehendak apa? Allah. Kalau Allah mau marah-marah, kalau Allah mau sayang, Allah sayang, kalau mau cinta, Allah cinta. Maka mereka mengatakan Allah tidak menerima yang baru sehingga sifat-sifat fi'liyah tertolak. Sifat-sifat fi'liyah ditolak atau ditakwil. Taib. Kemudian namanya al-Asy'ariyah. Namanya al-Maturidiyah. Al-Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Al-Mutaqaddimun terdahulu. Ini akidahnya sama dengan Kullabiyah. Akidahnya sama dengan Kullabiyah. Paham? Ini contohnya Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Baqillani dan orang-orang yang dekat dengan Abul Hasan. Al-Asy'ariyah mutaakhirin seperti Al-Mutaakhirun belakangan. Ini abad ke-6 ke atas. Abad ke-5 atau ke-6, ya, ke-6. Contohnya adalah Al-Ghazali, Al-Juwaini, dan yang paling parah Ar-Razi. Ini akidahnya menolak seluruh sifat kecuali 7. Ya. 7. Adapun sifat 20 itu sebenarnya bukan sifat yang ditetapkan, tapi dia sifat apa ya? Sifat wujud, qidam, bakat. Tapi dia bukan bakat, dia hanya sifat penjelasan. Mukhalatul hadis itu juga bukan sifat. Ya. Qiyamuhu bi nafsi juga bukan sifat, paham? Itu semua sifat-sifat bukan sifat ditetapkan. Sifat ditetapkan maksud mereka mendengar, melihat, al-kalam, hidup, al-hayat, sama' wal basar, tadi apa lagi? Iradah. Itu yang benar-benar mereka tetapkan cuma apa? 7. Yang 20 tadi itu hanya penjelasan saja, penjelasan dari 7 itu. 7 apa diantaranya sifat apa? Al-hayat, al-ilm, al-irada, apa? As-sama', al-basar, al-kalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang satu lagi. Bukan al-irada. Al-irada, al-hayat, al-ilm, al-irada, as-sama', al-basar, al-kalam. Satu lagi apa? Sudah. Al-qudrah, al-qudrah. Al-Qudrah. Siapa tadi yang jawab? Enggak ada hadiah. Enggak ada hadiah. Jazakallah khair saja hadiahnya. Ini sebenarnya mereka tetapkan dengan akal, jadi Allah Maha Pencipta. Allah tidak mencipta, tidak bisa mencipta kecuali apa? Hidup, Maha hidup. Namanya Maha hidup, tidak mungkin Maha hidup kecuali dia sama wal basar wal kalam, itu namanya Maha hidup. Kemudian tidak mungkin dia bisa mencipta kecuali punya ilmu. Tidak mungkin dia bisa berbeda-beda makhluknya kecuali dia punya kehendak. Makanya yang ini gajah gemuk, kemudian kancil kurus, ini berarti Allah punya apa? Iradah. Dan tidak mungkin Allah mencipta kecuali dengan kudrah. Ini semua sifat, kalau enggak ada dalil pun mereka tetapkan. Jadi ini bukan pakai dalil mereka tetapkan 7 ini, tapi pakai apa? Logika. Faham? Sumber mereka adalah akal mereka.
Maturidiyah tambah lagi. Maturidiyah sama dengan Asy'ariyah secara umum, sama dengan Asy'ariyah mutaakhirin, tapi tambah sifat ke-8, yaitu at-takwin. Takwin ini maksudnya berkaitan dengan penciptaan, ada khalq, ada yang lain-lainnya, tadbir, ilmatah, al-ihya, kembali kepada at-takwin. Tinggal suku. Tinggal suku lagi, kayaknya enggak cukup waktu, harus tanya jawab aja lah. Nanti habis ini baru kita lanjut lagi. Tapi ada yang mau ditanyakan? Belum, ini masih belum susah. Habis ini lebih susah lagi, ntar ya. Ini masih sejarah. Nanti habis ini kita bahas kenapa mereka punya syubhat itu. Habis ini kita bahas insyaallah. Ada yang bertanya? Ya. Berat nanti. Baik, ada lagi bertanya? Ada yang mengatakan, tadi beliau bertanya, ada yang mengatakan bahwasanya kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah adalah kitab yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari waktu dia masih di marhalah kullabiyah, marhalah kedua, kan dia Mu'tazilah, kullabiyah baru apa? Ahlus Sunnah. Ini harus butuh dalil bahwasanya dia tulis sebelum, bahwasanya dia masih di marhalah al-kullabiyah. Zahirnya dia tulis di akhir hayatnya. Makanya dia mengatakan saya kembali kepada madhab Imam Ahmad. Dalam buku tersebut disebutkan. Berarti dia sudah pada marhalah yang ketiga, yaitu ingin kembali kepada Ahlus Sunnah. Tapi tidak seluruhnya dia berhasil kembali, masih ada sebagian syubhat yang ada dalam buku tersebut. Ya. Tetapi secara umum dia sudah ingin kembali kepada mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, rahimahullah Abul Hasan. Ya. Jadi beliau sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, sudah meninggalkan Mu'tazilah, bahkan beliau bantah Mu'tazilah. Oleh karenanya kalau antum ingin mengenal betul tentang akidah Mu'tazilah, baca buku Maqalatul Islamiyin. Kenapa saya bilang Maqalatul Islamiyin? Karena kalau kitab Ibanah, sebagian orang mengatakan, oh itu bukan bukunya Abul Hasan. Padahal itu bukunya Abul Hasan. Kata dia ada penyimpangan. Penyimpangan cuma beberapa kata atau beberapa kalimat, itu pun tidak merubah makna. Mereka tidak punya dalil untuk menolak buku Al-Ibanah adalahnya buku Abul Hasan, kecuali mereka mengatakan dalam sebagian manuskrip tulisannya begini, dalam sebagian manuskrip tulisannya begini. Toh manuskrip yang begini maupun begini maknanya juga tidak jauh beda. Sehingga tidak ada dalil mereka untuk menolak, mengatakan bahwasanya kitab Al-Ibanah itu bukan karya Abul Hasan. Dan ini saya katakan tadi kenyataan pahit bagi Asy'ariyah. Ternyata buku-buku Abul Hasan yang sampai kepada mereka semuanya bertentangan dengan akidahnya siapa? Asy'ariyah. Ya. Baik Al-Ibanah, baik Maqalatul Islamiyin, baik Risalah ila Ahli Tsaghar maupun Al-Lumma. Taib, Maqalatul Islamiyin itu mereka tidak meragukan tentang keabsahannya, validasinya dari Abul Hasan. Dalam kitab jadi kalau antum saya katakan ingin mengenal tentang akidah Mu'tazilah, baca tentang buku Maqalatul Islamiyin, karena di situ Abul Hasan menjelaskan tentang akidah Mu'tazilah secara detail. Kenapa dia bisa jelaskan dengan detail? Karena dia 40 tahun dalam mazhab Mu'tazilah. Di antaranya dia mengatakan Mu'tazilah berkata
al-istiwa maknanya al-istila. Qalatil Mu'tazilah, istawa bermakna istaula. Ini yang bilang siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari yang tahu betul tentang akidah Mu'tazilah. Dia berkata, Mu'tazilah berkata bahwasanya istawa maknanya adalah menguasai. Maka kita bilang sama saudara-saudara kita dari Asy'ariyah, ini akidah yang antum perjuangkan. Istawa bermakna istaula, itu akidahnya Mu'tazilah. Yang ngomong imam kalian Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, dalam kitabnya yang lain Al-Ibana, dalam kalau enggak salah di Salah Al-Saghir juga dia sebutkan. Mu'tazilah berkata, saya ada nukilannya. Mu'tazilah berkata bahwasanya istawa maknanya apa? Istaula, menguasai. Jadi ini akidah Mu'tazilah. Antum ridho enggak akidah antum akidah Mu'tazilah? Kalau antum ridho, pertahankan. Kalau antum tak ridho, buang akidah tersebut. Kita ingin bertemu dengan Allah dengan akidah yang benar. Kita ingin bertemu dengan Allah, ingin wafat di atas akidah yang benar. Yang antum berjuangkanlah akidahnya Mu'tazilah. Yang ngomong adalah Abul Hasan yang ahli dalam akidah Mu'tazilah. 40 tahun jadi Mu'tazilah. Tapi ada lagi yang bertanya? Tak ada? Mau istirahat cepat? Tak ada soalan ada ya? Ini sudah di luar dari pembahasan. Apakah berdosa bagi istri yang berbadan besar? Ini pertanyaan seumur hidup saya baru dapat pertanyaan seperti ini di Kuala Lumpur. Adakah itu ditakdirkan untuknya atau bagaimana? Ya semua sudah ditakdirkan. Badan besar, badan kurus, semua takdir ya. Tapi kan kita bisa berusaha dan berusaha kita pun takdir. Usaha kita pun apa? Takdir ya. Kalau suami ingin istri badannya agak kurusan ya berusahalah. InsyaAllah dietnya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dietnya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di antara tujuan pernikahan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika seorang wanita berias, mempercantik dirinya, ya, memperharum dirinya untuk suaminya, maka semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu. Di antaranya ikut senam, ya. Senam bahasa Malaysia bukan? Senam ya. Senaman ya. Ya senaman, suku dan yang lainnya. Jadi seorang wanita yang berusaha untuk melangsingkan, menguruskan badannya karena suaminya, kemudian karena apa? Karena Allah yang perintahkan untuk menyenangkan suaminya, maka insya Allah dia berpahala. Kalau ditanya apa sudah takdir? Ya sudah takdir, semuanya sudah takdir. Mau gemuk, mau kurus, semuanya sudah takdir. Tapi usaha juga adalah apa? Takdir. Antum berusaha, usaha itu pun sudah ditakdirkan. Ya. Kecuali kalau antum melihat di Lauhil Mahfuz, ternyata saya meninggal dalam kondisi gemuk, ya sudah, tidak usah berusaha. Tapi kan antum enggak tahu di Lauhil Mahfuz apa isinya. Tidak tahu bagaimana, apakah bisa dirubah atau tidak. Jadi ada juga apa namanya orang yang senang ya, apa namanya tubuh besar. Ada orang bilang saya paling malas kalau istri saya kurus. Ada bilang begitu sama saya. Wah kurus kayak kurang gizi, dia enggak suka. Istrinya mau kurus dia enggak boleh. Ya. Ada juga begitu. Selera berbeza-beza ya. Ya. Ada sebahagian ahli kalam mereka mendakwa bahawa imam empat mazhab ada yang memuji ilmu kalam. Mereka membawakan riwayat Al-Baihaqi. Jadi bagaimana dengan kesahihan riwayat itu ataupun adakah bantahan? Al-Baihaqi yang memuji atau siapa yang memuji? Mereka bawakan riwayat Al-Baihaqi yang mengatakan imam mazhab ada yang memuji malah mempelajari ilmu kalam. Saya tak tahu ya riwayat itu, saya tak tahu. Tapi Imam Syafi'i mencela ilmu kalam sudah ma'ruf ya. Imam Syafi'i mencela ilmu kalam dan banyak riwayat dari Imam Syafi'i mencela ilmu kalam ya. Terus kalaupun ilmu kalam yang di mana yang dimaksud sebatas apa ya? Wallahu alam, itu perlu pembahasan lagi, saya tidak tahu.
Allah memiliki 99 nama yang siapa yang menguasainya masuk surga. Apa maksud menguasainya? Harus hafal, paham artinya. Ya, di antaranya maknanya al-ad, yaitu menghitung, mengumpulkan. Maknanya al-ihsa, artinya disebutkan oleh para ulama di antaranya berusaha memahami maknanya. Bukan hanya sekedar, karena dituntut dari Asmaul Husna adalah tujuannya bukan sekedar menghafal, tapi kita berusaha apa kandungan dari makna ini, nama ini. Karena itu menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan menguasai 99 nama minimal kita menguasai 99 sifat Allah, dan itu membuat kita semakin tunduk kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin khusyuk dalam ibadah. Makanya Allah mengatakan fad'uuhu biha, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Melazimkan perintah Allah fad'uuhu biha, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Melazimkan kita berusaha memahami apa kandungan makna-makna tersebut. Adakah dahar nama Allah? Tidak. Dahar bukan nama Allah. Dahar, kata Allah dalam hadis qudsi, anak Adam berbuat mencelaku, yasubud dahar wa ana dahar uqallibul laila wan nahar. Aku adalah ad-dahar dan aku membolak-balikkan siang dan malam. Ya. Kata para ulama, ad-dahar bukanlah nama Allah, karena Allah jelaskan setelah itu. Maksud dahar di situ, aku adalah dahar, artinya aku yang mengatur ad-dahar. Aku mengatur masa. Di masa itulah Allah merubah siang dan malam. Oleh karena ad-dahar bukan nama Allah. Meskipun sebagian ulama, kalau tidak salah Ibnu Hazm menganggap dahar nama Allah, tapi yang benar ad-dahar bukan nama Allah, karena dia hanya sekedar masa. Ya, tidak ada sifat di situ. Padahal setiap nama mengandung apa? Sifat. Bagaimana hendak menetapkan satu nama atau sifat Allah? Ini tadi setelah kita sebutkan tadi malam, di antara syarat-syarat nama-nama Allah, dia harus husna. Dia harus maknanya selalu baik, tidak mengandung makna yang kurang baik, yang tidak baik. Yang kedua harus ada dalilnya. Kemudian yang ketiga, ya, bisa berdoa dengan nama tersebut. Dan kita tinggal baca buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Para ulama telah beristihad mengumpulkan nama-nama Allah. Tinggal kita pelajari. Ada khilaf di antara mereka, karena memang tidak terbatas pada 99 nama Allah, tapi mereka berusaha menentukan 99 tersebut. Saya sebutkan kemarin, Ibnu Manda menyebutkan 140 nama, Al-Baihaqi 150-an, kemudian Ibnu Al-Arabi juga 140 lebih, Syekh Utsaimin juga menyebutkan sekian, ya, dan yang lainnya. Salat tahiyatul masjid, apakah harus setiap keluar dari, kalau keluar cuma sebentar karena ada keperluan, kembali tak mengapa, tidak perlu tahiyatul masjid. Ya, kalau fasalnya, jedanya tidak lama, terpisah waktunya tidak lama, maka tidak perlu. Tapi kalau lama, dia keluar setengah jam, 1 jam, hendaknya dia tahiyatul masjid kembali. Ustaz, mohon jelaskan lagi tentang mutabaqah, tadamun, iltizam. Nonton aja ceramahnya semalam, ya. Tak mengapa, ya. InsyaAllah diulang lagi, sabar, cari lagi rekamannya, ditonton ulang, ya. InsyaAllah. Adakah Abul Hasan Al-Asy'ari menghalang kaum Mu'tazilah? Apa maksudnya menghalang? Membantah. Iya, dia bantah kaum Mu'tazilah. Dalam buku-bukunya dia bantah Mu'tazilah. Dia bantah Mu'tazilah karena dia merasa bersalah 40 tahun. Dia imam dalam Mu'tazilah. Imam Mu'tazilah. Kemudian dia sadar, dan di antara kelaziman sadar bertobat adalah ilal ladina bayyanu, ya, di antaranya aslahu wa bayyanu, memperbaiki dan menjelaskan, maka dia jelaskan. Apakah ada ijtihad dalam menentukan nama-nama dan sifat-sifat Allah? Tidak, ini bukan ijtihad dalam membuat nama baru, tapi nama-nama tersebut sudah ada dalam Al-Quran maupun Sunnah
sehingga mereka beristihad apakah ini pas di nama Allah atau tidak. Ya. Tapi semuanya ada dalilnya, bukan beristihad membuat nama baru, tidak. Tapi dalam dalil ada Al-Quran pun Sunnah, mereka kumpulkan kok lebih dari 99. Tersebar 50, maka 99 yang mana? Mereka berusaha beristihad untuk menentukan mana yang dimaksud dengan 99 tersebut. Dan ini tempatnya ijtihad. Apakah penganut akidah Asy'ariyah keluar dari Islam? Jelas tidak ya. Ini sudah kita jelaskan bahwasanya di antara para ulama yang membantah atau menjelaskan penyimpangan mereka adalah Syekhul Islam. Islam Taimiyah pun tidak pernah mengkafirkan mereka. Ya. Tidak pernah mengkafirkan mereka. Mereka masih saudara kita dan tugas kita adalah menjelaskan kepada mereka dengan cara yang baik ya. Sebagai bukti kita sebagai saudara, kalau ada saudara kita yang bersalah, kita perbaiki. Kita perbaiki. Sebenarnya kalau kita salah juga silakan diperbaiki. Adapun mengkafir-kafirkan ini tidak benar ya. Ini tidak benar. Sudah. Oke. Sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah jeda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.